Baik, Mas Hanta, apakah masih bisa diharapkan sikap netral dari Presiden mengingat beberapa hari terakhir banyak sekali dramanya, bahkan kemudian tudingan KKN, usaha untuk membangun dinasti politik, itu banyak bergema di masyarakat. Tanggapan Anda, Mas Hanta? Ya, kita harus kawal dan kontrol ketat, Afi. Termasuk Mas Awi, di dalamnya kan ada Pak Menko Polhukam, kita berharap juga bisa mengontrol dari dalam, jangan sampai ada potensi abuse of power itu, meskipun potensinya sangat besar ya, sulit dalam kompetisi politik, karena Pak Jokowi sekaligus Presiden kan yang bertarung ini putra beliau, dan faktor Gibran ini, faktor Jokowi Junior, istilah saya, faktor Jokowi ini sangat menentukan, akan merubah peta konstelasi nanti seperti apa. Karena kalau di luar itu, Afi, saya ingin tambahkan, dari sisi kecenderungan potensi pemilih itu kan dengan pemilih yang setia dengan Prabowo di 2019 yang lalu, di basis-basisnya seperti 2019 yang lalu di Jawa Barat, sebagian Sumatera dan sebagainya, itu ada potensi kecewa, karena mereka kan secara segmentasi memang tidak terlalu menyukai Pak Jokowi, tidak mengapresiasi kinerja Jokowi. Mungkin mereka kecewa kalau Jokowi Pak Prabowo makin dekat dengan Jokowi. Karena itu ada potensi pemilih Jokowi pergi bergeser, yang dapat potensi positif Anies Baswedan di basis-basis Prabowo 2019. Sebaliknya, di basis-basis Jokowi seperti Jawa Tengah itu ada potensi sebaliknya, di mana Prabowo Gibran yang mengalami surplus tambahan, tetapi yang terancam, Mas Awi, adalah Mas Ganjar. Jadi ada potensi di sana, Pak Prabowo bisa jadi stabil atau naik atau bahkan turun. Pak Anies ada kecenderungan dengan peta terakhir bertambah, Pak Ganjar itu ada potensi tergerus. Dan saya ingin nambahkan, Afi, ada 3 skenario kemungkinan terjadi di putaran kedua. Tadi pertanyaan mengganjal tadi ya. Satu, skenario pertama, dia akan Gibran terkoreksi positif atau stabil. Artinya Prabowo stabil, dia akan masuk putaran kedua. Dan kalau itu yang terjadi, maka ada potensi justru Mas Ganjar yang gugur di putaran pertama karena tergerus putaran pertama, yang akan masuk di putaran kedua ada Prabowo versus Anies Baswedan. Atau skenario kedua, yang terkoreksi adalah Gibran memberikan dampak negatif, maka Ganjar tetap stabil, Prabowo justru turun, Anies naik. Nah, yang masuk putaran kedua ini adalah Anies dan Ganjar. Atau skenario ketiga, yang masuk putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar konstan, artinya Anies yang gugur di putaran pertama. Jadi tergantung 3 faktor terakhir. Satu, performa elektoral si kandidatnya terkait isu mandat elektoral, figurnya, kemudian isu-isu strategis. Yang kedua, efektivitas mesin politik koalisi ini seperti apa. Dan terakhir ini, yaitu performa kinerja Jokowi dan pemerintahan. Kalau terkoreksi semakin naik, itu memberikan dampak positif kepada Prabowo Gibran, tapi kalau semakin turun, maka akan turun, tapi yang mendapatkan positif adalah Anies Baswedan. Jadi tren perilaku pemilih sangat bergantung pada 3 variabel atau 3 faktor itu. Iya, saya lihat Mas Sugeng udah senyum-senyum ketika Mas Hanta mengatakan, nah ini nanti limpahan suaranya ke Anies Baswedan gitu. Mas Sugeng, apa kalkulasi dan juga strategi melihat situasi hari ini? Juga banyak yang mengatakan justru ini kesempatan bagi pasangan Amin untuk menambah suara gitu dan mendapatkan limpahan bahkan dari kondisi pertarungan antara PDIP, Megawati dan Jokowi beserta dengan Prabowo Gibran. Tanggapan Anda, Mas Sugeng? Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Hamta ya kita amini saja, amin lah kan. Iya, jadi itu adalah sebuah analisis yang saya kira kalau orang Jawa bilang kotak katik katuk lah, kemungkinan ini kemungkinan itu, dan apa reasonable ya, ada apa landasan pembenarannya. Hanya saja kami di koalisi Amin kita terus tetap bekerja. Tadi misalnya soal tema-tema besar yang mau kita lansir adalah bahwa karena kita ini perubahan, maka kita mengusung persoalan-persoalan yang memang hari ini sangat-sangat krusial. Dan kalau kita lihat 54% pemilihnya adalah pemilih muda misalnya, kita tidak semata-mata menaruh orang muda sebagai Gibran misalnya. Kami tidak. Tapi yang kita ingin sodorkan adalah bahwa persoalan-persoalan yang akan dihadapi anak-anak muda itulah, atau Gen Z dan Gen Y, dan itulah yang akan kita sodorkan. Apa misalnya? Bagaimana ekonomi hijau, bagaimana renewable energy, bagaimana hari-hari ini soal climate change misalnya. Saya kira luput dari orang lain, tapi bahwa ini adalah dari hasil survei berkali-kali, anak-anak muda sangat concern terhadap persoalan isu lingkungan ini. Di samping itu pasti persoalan ketenaga kerjaan.
bagaimanapun. Lantas bagaimana mudahnya untuk membuat usaha dan sebagainya. Itulah yang lebih Jadi kita Amin tekankan. fokus saja ke program kerjanya tanpa melihat akan mendapatkan limpahan dari situasi manapun gitu ya, Mas Sugeng? Persis sekali. Kita lebih kepada program-program yang mau kita sodorkan yang sesuai dengan ya memang itulah yang harus kita lakukan hari-hari. Hari ini misalnya persoalan energi. Energi kita sangat didominasi oleh fosil dan Jakarta sudah terasa sebagai ibu kota terburuk dalam konteks polusi misalnya. Itulah karena policy kita yang sangat-sangat tidak berpihak kepada clean and renewable energy. Itu yang akan kita dorong ke depan. Baik Bapak-Bapak, terima kasih banyak. Kita lihat sudah minimal kita tahu siapa yang akan bertanding di Pilpres 2024. Selamat berjuang dan selamat berkompetisi. Terima kasih banyak untuk waktu dan diskusinya di Metro hari ini. Terima kasih.